Nah begitu menyebut nomor 4, kalau dalam hadis ini disebut namanya pemerintahan Mulkan Jabriyah. Tapi kalau di hadis yang ini, dari angle yang lain, dari sudut pandang yang lain, yaitu dari sudut pandang munculnya Mulkan Jabriyah itu caranya gimana? Kemudian kata Nabi, di fase berikutnya, manusia saling memperebutkan kekuasaan kepemimpinan sebagaimana keledai bertengkar. Jadi semenjak runtuhnya Kesultanan Utsmani Turki, Pak, semua kekuasaan yang ada di berbagai negara itu hakikatnya adalah buah dari pertengkaran keledai. Dan ini bahasanya bukan bahasa saya, ini bahasa Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya tanya, kalau Anda mendengar kata keledai yang terbayang apa? Apa? Berisik, oke. Ya kan? Berarti karena berisik berarti problem suara ya. Makanya rebutan suara mulu. Gitu. Ya, rebutan suara. Ya. Terus apa lagi keledai cirinya? Bodoh, ya kan? Di mereka-mereka yang memperebutkan kekuasaan itu kumpulan orang bodoh. Dan yang lebih bodoh, yang setuju lagi, gitu. Ya kan? Yang punya harapan lagi gitu, ya kan? Makanya seringkali begitu mereka dapat posisi itu, akhirnya belakangan baru sadar tuh. Ya kan? Ya, salah lagi kita, kan gitu. Ya karena apa? Dianya bodoh, ya kan? Yang ngedukung lebih bodoh lagi. Gitu. Berulang terus. Ini bahasa Nabi ya, bukan bahasa saya, ingat. Ya saya nggak bilang begitu, kalau saya ngomong gitu tega banget, gitu, ya kan? Masuk orang ngomong di depan sidang umum PBB disebut keledai kan gitu. Nah anyway, yang menarik terus kata Nabi apa? Kalau era itu kalian temukan, apa kewajiban kalian? Fa'alaikum bil jihad. Maka pada masa itu diwajibkan atas kalian untuk apa? Bukan nyoblos ya, tapi berjihad. Itu tugas kita, berjihad. Terus Nabi lebih jauh lagi mengatakan, wa inna afdala jihadikum ar-ribat. Dan sesungguhnya jihad kalian yang paling afdal di zaman itu adalah yang namanya ar-ribat. Para ulama mengartikan ar-ribat itu dengan dua makna. Makna pertama, ribat itu artinya menunggu satu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Itu namanya ribat. Misalnya Anda pergi sholat maghrib ke masjid, selesai sholat maghrib, Anda tilawah, Anda wirid, Anda menanti datangnya isya, itu namanya ribat. Tapi makna ribat yang kedua adalah berjaga-jaga di tepi negeri, jangan sampai musuh datang mencaplok negeri kita, atau merebut sumber daya alam negeri kita, atau merebut sumber daya manusia negeri kita. Ya. Itu namanya ribat. Ya. Dan tentunya yang dimaksud Nabi dalam hal ini adalah ribat pengertian yang kedua. Ya. Terus Nabi lanjutkan, wa inna afdala ribatikum asqalan. Sedangkan ribat yang paling afdal di zaman itu, zaman manusia memperebutkan kepemimpinan kekuasaan kayak keledai bertengkar, adalah yang berlangsung di Asqalan. Pertanyaan, di manakah Asqalan? Asqalan itu nama sebuah kota di Palestina. Lokasinya 13,5 kilometer di luar Gaza ke sebelah utara. Nah, terus apa hubungannya dengan Badai Al-Aqsa yang berlangsung di Gaza? Hubungannya sangat erat. Karena zaman dulu Asqalan dikenal sebagai ibu kota provinsi yang wilayahnya mencakup seluruh Gaza. Jadi Imam Asy-Syafi'i, ya, pemimpin mazhab Syafi'i, itu lahir di Gaza. Tapi kalau dia pergi jauh, ketemu sama orang bertanya, ya Syekh, Anda orang mana? Jawaban dia, saya orang Asqalan. Gitu. Persis kayak orang datang dari Tasik, dari Garut, dia pergi umroh, sampai di Tanah Suci, ketemu sama orang Indonesia, ditanya, dari mana? Saya dari Bandung. Gitu, ya. Dia nggak perlu nyebut saya dari Tasik, dari Garut. Saya dari Bandung, karena Bandung itu ibu kota dari provinsi yang mencakup Tasik dan Garut. Atau kayak kita baca media ya, ada ketegangan antara negara Amerika dengan negara Iran gitu. Itu bahasanya ada ketegangan antara Washington dengan Teheran, kan begitu. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi sedang mengatakan kalau kalian hidup di era bukan lagi kenabian, bukan lagi kekhalifahan, bukan lagi kerajaan-kerajaan Islam, maka yang harus menjadi fokus perhatian kalian adalah jihad. Dan jenis jihadnya tuh ribat. Dan jenis ribat yang paling utama di mana? Di Asqalan, ya, di Gaza. Dan itu kita saksikan Pak kemarin, masya Allah. Ya. Nah karenanya
Banyak ulama yang faham itu mengeluarkan kalimat qadiyatu Gaza, qadiyatu Palestin, qadiyatu Masjidil Aqsa wa Baitul Maqdis, qadiyah markaziyah. Problematika Gaza, problematika Palestina, problematika Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis adalah problema sentral. Ya, kita tidak pernah boleh menganggap problema itu sebagai problema cabang, problema ranting, tidak. Ini problema inti Pak dari umat Islam. Ya, kenapa? Karena Baitul Maqdis itu bahkan nanti akan menjadi ibu kota kita Pak. Ibu kota khilafah ala minhajin nubuwah, nanti akan saya perlihatkan hadisnya. Ya, bayangkan. Ya. Jadi alangkah anehnya kalau kita nggak punya kepedulian terhadap calon ibu kota negeri kita nantinya. Ya. Baik. Terus apa saja hasil dari Ma'rakah Tufanul Aqsa? Banyak yang kita dapatkan. Pertama, Gaza is a portal into a new world. Banyak orang mengatakan semenjak peristiwa Gaza terjadi, Gaza ini kayaknya akan menjadi sebuah pintu gerbang menuju dunia baru. Terus yang kedua, Gaza merupakan madrasah bagi seluruh dunia, baik dunia Islam maupun dunia Barat. Ya, orang-orang di Barat tuh banyak sekali yang tersadarkan melihat kelakuan warga Gaza yang luar biasa resilient, luar biasa teguh pendirian, luar biasa sabarnya. Sehingga sekarang di masyarakat Barat tuh yang namanya semangat resistance itu mukawamah, ya, perlawanan, itu menjadi spirit untuk menghadapi penguasa zalim dimanapun. Gitu. Ya, bahkan bukan rahasia lagi sekarang bendera Palestina itu seperti mewakili ya pihak manapun yang terzolimi dan ingin membebaskan diri. Gitu. Apapun kelompok dia, apapun agama dia. Gitu. Dan sudah barang tentu Gaza menjadi madrasah bagi dunia Islam, bagi kita semua. Kita semua banyak belajar dari Gaza. Setiap kali kita menghadapi kesulitan, kita langsung membayangkan saudara kata di Gaza jauh lebih sulit dari ini. Ya, kita jadi tenang. Ya kan? Oh iya, belum apa-apa nih kesulitan yang kita hadapi. Dan di mana-mana rakyat dunia sekarang menuntut supaya free Palestine, from the river to the sea, Palestine must be free. Ya, ingat ya rakyat ya. Kalau penguasa lain cerita. Ya, karena penguasa itu bisa dibeli sama yang berkuasa atas perjalanan dunia saat ini, yaitu Zionis. Dan itu nggak pandang, nggak hanya penguasa dunia Barat, penguasa dunia Arab, termasuk penguasa dunia Islam juga begitu. Makanya ada sebuah negeri Muslim penduduk mayoritas luar biasa banyaknya, tapi bisa mengeluarkan pernyataan di sidang umum PBB demi memelihara perdamaian di Palestina kita harus menjamin keamanan Israel. Gitu. Aneh nggak? Kok yang dijamin keamanan tuh yang zolim, bukan yang dizolimi? Kan aneh kan? Ya. Tapi itu bukan pemimpin Indonesia, itu pemimpin Konoha. Ya. Anda jangan pikirannya yang enggak gitu. Ya. Nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah, begitu juga dunia sekarang, rakyat dunia sekarang mengutuk ya kaum Zionis, Yahudi, Israel di mana-mana. Dan lagi-lagi rakyatnya yang pasti. Ya, kalau penguasanya belum tentu. Ya. Jadi sekarang itu di berbagai restoran, rumah makan di Eropa, di Amerika, di Australia, kalau ketahuan ada pengunjung ternyata warga Israel, apalagi tentara IDF, itu pengunjung lain mengusir dia dari restoran. Dan kalau nggak mau keluar juga, pemilik restoran turun tangan. Gitu. Itu sudah umum itu. Makanya berdasarkan hadis Nabi, ayat Al-Quran tentang apa yang terjadi sekarang, ini kan sedang terjadi wa'dul akhirah ya. Janji Allah yang kedua sedang menjadi kenyataan, walaupun baru bertahap, baru nomor satunya, nomor dua, nomor tiganya belum. Jadi Allah berfirman, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan Bani Israel yang kedua, kami akan datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu. Jadi muka-muka Bani Israel ini akan dibikin suram ya. Maksudnya pencitraan mereka rusak begitu ya. Masyarakat dunia sekarang sadar gitu bahwa Zionis ini layak untuk dikutuk gitu. Dan ini sejalan dengan apa yang kita baca dalam sholat kita Pak. Kita setiap kali sholat wajib membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan dalam surat Al-Fatihah cuma satu permohonan kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Para nabi, para orang-orang yang jujur ucapan, jujur perilaku, para orang-orang yang rela mati syahid, berjihad di jalan Allah, dan para solihin, orang-orang yang berlomba melakukan kemaslahatan, kebaikan. Dan kita tegaskan sama Allah, ghairil maghdubi alaihim, jangan masukkan kami ke dalam kelompok orang-orang yang kau murkai ya Allah.
Sahabat bertanya, man humul maghdubi alaihim? Siapa itu mereka yang dimurkai Allah dalam suratul Fatihah? Ya Rasulullah. Nabi menjawab, humul Yahud. Mereka adalah bangsa Yahudi. Jadi tiap kita sholat, Pak, kita tuh sebenarnya mengutuk Yahudi. Karena Allah mengutuknya. Ya. Dan sekarang dunia dengan perang di Gaza itu menyebabkan masyarakat dunia mayoritas sekarang mengutuk orang Yahudi, orang Zionis, orang Israel. Ya kenapa? Ya bagaimana tidak? Mereka menyaksikan sendiri, ya apalagi dengan kecanggihan sosial media sekarang yang tidak seperti dulu, sekarang lebih terbuka, lebih mudah sekali bisa diakses. Dan jangan salah ya, rakyat Palestina itu, rakyat Gaza itu rakyat yang maju, Pak. Mereka melek internet, mereka melek menggunakan berbagai social media platforms ya. Nah sehingga apa-apa yang terjadi di sana itu langsung mereka share kepada teman-teman mereka di luar Gaza dan akhirnya sampai ke masyarakat Barat. Dan mereka menyaksikan sendiri bagaimana tentara IDF dengan bangganya ya memencet tombol bom yang sudah dia tanam di sebuah rumah orang-orang Palestina lengkap dengan kakek, nenek, ayah, ibu, anak-anak. Dia tekan berapa ratus meter jauh dari situ, ya kan? Dia tekan, meledak, dia tertawa terbahak-bahak dengan teman-temannya. Dan ini kan jelas membuat rakyat Barat itu akhirnya menyadari, nah, ini bukan bangsa yang pantas kita bela. Padahal selama puluhan tahun, setiap kali terjadi konflik di Timur Tengah, itu pasti masyarakat Barat berpihak ke Israel. Dan masyarakat Barat pasti menganggap Palestina itu teroris. Tapi dengan perang Badai Al-Aqsa ini terbuka mata mereka, tersadarkan mereka, oh salah alamat kita selama ini membela Israel. Justru Israel itu teroris, justru Palestina itu yang patut kita bela, begitu. Ya. Nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ada orang Amerika itu sampai mengeluarkan kalimat, the Israeli society is a demonic society. Masyarakat Israel itu masyarakat kesetanan, gitu. Itu ungkapan mereka, ya seperti itu. Kemudian hujan hidayah terjadi khususnya di dunia barat, Masya Allah. Ya, dengan perang di Gaza itu, berapa banyak orang di barat masuk Islam. Ya, dengan menyaksikan apa yang terjadi di Gaza. Ya kayak seorang ibu-ibu pernah dia menyatakan, I am a mother, I know how it feels to lose a child. Saya seorang ibu, saya tahu rasanya kehilangan anak. Tapi saya nggak bisa mengerti begitu saya lihat video seorang ibu Gaza kehilangan anaknya dibom sama Israel, dia gendong anaknya sudah dikafani, dia katakan, ya Allah, kuserahkan anak ini kepada Engkau. Dari situ saya sadar, oh anak saya bukan milik saya ya, milik Tuhan. Saya masuk Islam. Ya, dia masuk Islam karena itu. Ya. Ya, Presiden organisasi Islam di Eropa sampai mengatakan kan, setiap hari rata-rata orang Eropa memeluk Islam itu 40 orang. Tapi semenjak perang di Gaza, jumlah orang Eropa yang memeluk Islam per harinya 800 orang. 20 kali lipat, Pak. Masya Allah. Ya. Ini kemenangan, Pak. Ini bukan satu perkara yang boleh kita anggap remeh, Pak. Karena begitu bahasa Al-Quran. Ciri kemenangan itu apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila pertolongan Allah sudah tiba dan kemenangan, dan engkau menyaksikan manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah, memeluk Islam, itu kemenangan. Ya. Jadi sekalipun kemenangan belum diraih dalam arti tahrir Baitul Maqdis belum terjadi, pembebasan Baitul Maqdis belum terjadi, tapi peristiwa ini sendiri sudah membawa kemenangan bagi umat ini. Ya. Dan tentunya yang terakhir, peristiwa Tufanul Aqsa ini menyebabkan banyak sekali masyarakat dunia, termasuk masyarakat Barat sendiri, yang say goodbye to the Western values and the Western civilization. Yuk kita rame-rame berteriak, selamat tinggal peradaban Barat, selamat tinggal nilai-nilai Barat. Karena apa? Karena kemunafikannya sudah keterlaluan. Ya, mereka teriak human rights, mereka teriak hak asasi manusia, tapi mereka yang paling pertama menginjak-injaknya. Ya. Bayangkan sekarang itu di Inggris, orang demo pro Palestina itu dianggap pro teroris, ya kan, ditangkap. Itu padahal kan di mana-mana istilahnya negara demokrasi itu ya orang boleh demo, boleh berpendapat apapun. Tapi khusus membela Palestina dianggap teroris. Ya, di mana letak so-called human rights itu dijunjung tinggi ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua,